Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, welcome to my channel Ngobrolin Tekib. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau ngelanjutin nih bahasan tentang perancangan cooler tipe shell and tube heat exchanger. Kemarin kita udah nyampe ke step 6 yaitu menghitung luas heat transfer area. Nanti kita bakal lanjut ke step-step berikutnya, tapi sebelum itu aku mau ngoreksi dulu nih. Kemarin kebetulan ada sedikit kesalahan ya pas perhitungan densitas gas untuk fluida panas. Nah ini, kemarin kan kita pakainya BM ya untuk yang ini. Kita ganti dengan mol ya teman-teman. Jadi tekanan dikali mol dibagi R kali TC. Nanti dapat bentuk densitas gasnya. Jadi 24 kg per meter kubik. Oke, langsung aja lanjut ke step ke-7. Kita sekarang menentukan layout dan tube size nih. Nah, untuk menentukan tata letak ini, itu ada beberapa pilihan ya yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya adalah karakteristik dari si fluida yang bakal mengalir di shell atau tube tersebut. Nanti kita lihat corrosion faktornya berapa, kemudian juga falling faktornya, kecepatan dari si fluida yang mengalirnya, apakah dia kondens atau tidak. Nah, di sini aku letakin fluida dinginnya di bagian shell dan fluida panasnya di tube. Karena fluida panasnya ini si velocity-nya itu lebih besar ya dari si air pendingin. Kemudian juga karena dia itu ethylene, berarti si corrosion factor sama falling factornya itu akan lebih gede daripada air, sehingga lebih cocok untuk ditempatkan di sisi tube gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari spesifikasi tube-nya. Di sini aku pakai tabel dari Ludwig volume 3 chapter 15 tabel 15.3. Nanti di situ ada beberapa pilihan untuk diameter tube yang nanti mau dipakai ya. Nah, di sini aku coba trial itu dengan ukuran OD-nya adalah 3/4 atau 0,75 inch. Kemudian untuk kode ketebalan tube-nya adalah 14. Nanti didapat inside diameter atau ID-nya 0,58 inch. Kemudian untuk flow area per tube-nya 0,268 inch square. Kemudian di sini juga biasanya ada pilihan range-nya dari panjang tube itu sendiri antara 6 sampai 24 feet. Nah, teman-teman boleh pilih gitu ya. Dari range 6 sampai 24. Di sini aku coba untuk trial terlebih dahulu pakai 6 feet atau 72 inch. Jadi dapat juga nilai seperti OS dan IS-nya. Nah, kemudian juga kita harus menentukan arrangement dari situ di dalam sel tersebut. Nanti itu ada pilihan triangular pitch atau square pitch. Juga biasanya ada untuk triangular itu ada yang 30 derajat, ada yang 90 derajat, begitupun yang square. Nah, untuk pemilihannya biasanya itu kalau triangular itu lebih kompak gitu ya, lebih apa ya? Si arrangement di dalam tube-nya itu lebih banyak gitu ya tube-nya. Bisa muat banyak, terus juga tapi pressure drop-nya itu biasanya lebih gede ya. Itu juga ada beberapa pertimbangan. Nanti boleh teman-teman pelajari lagi di buku Ludwig juga ada kalau nggak salah penjelasannya gitu ya. Terus untuk jumlah pasnya itu aku pilih satu tube pas. Untuk clearance-nya saya 0,19. Clearance ini juga bisa dari tabel, bisa juga ngitung ya teman-teman dari si triangular pitch itu dikurangi sama OC diameter atau kode. Yang kedelapan, kita menghitung number of tube-nya atau berapa banyak sih nanti tube yang dibutuhkan di dalam shell ya untuk mengcover dari kebutuhan luas transfer area. Untuk rumusnya adalah A total sama dengan V dikali DO dikali L dikali NT, sehingga NT nanti A total dibagi V DO dikali L, sehingga didapat untuk total tube-nya adalah 226 tube. Selanjutnya, kita cari diameter standarnya di tabel 15.16a di buku Ludwig ya teman-teman. Nah, ini untuk tabelnya.
Ini adalah full circle tube layout floating heat exchanger dengan OC diameternya 3/4 inch. Kemudian untuk pinch arrangement-nya adalah triangular 15/16 inch. Tadi kan 226 dengan number of passes-nya adalah 1. Kita cari 226 cube itu nggak ada ya teman-teman. Jadi kita bulatkan ke atas. Adanya 241. Jadi kita pilih yang ini sehingga nanti dapat untuk shell diameternya adalah 18. Dan juga untuk total dari tube-nya yang dipakai adalah 241 bukan 226 ya. Ini udah ada standar di bukunya. Oke. Selanjutnya, selain dari sebenarnya untuk ngitung number of tube itu banyak ya rumusnya. Ada juga kita bisa pakai ini salah satunya rumus triangular pitch yang kita menggunakan konstanta K-value. Ini ada juga tabelnya ya di buku Yaws, tapi nanti kita juga harus menentukan terlebih dahulu nilai DS-nya. Nah, aku coba untuk ngitung juga ya. Kita lihat tabelnya ini. Ini kan ada tube size ini dalam inch-nya, kita pakai 3/4. Untuk arrangement-nya adalah triangular pitch. Kemudian untuk pitch inch-nya adalah 15/16. Kita dapat K1, K2, K3, dan K4 ya. Masing-masing kayak gini. Kita nanti masukin ke rumusnya. DS min K1 pangkat 2 dikali V/4 ditambah K2. Ini segini 223 ya teman-teman. Lalu dikurangi densitas dikali DS min K1 dapat 15,86 dikali K3 kali N ditambah K4 dapat min plus 0,11 dibagi 1,223 dikali rho pangkat 2. Kita dapat hasilnya ada 209,86 cube. Nah, dari sini nanti teman-teman lihat di tabel 15 heat exchanger tube sheet layout tube count table ya di sini. Nanti cari yang mendekati 209 atau 210 cube ya. Kita bulatkan. Ini kan untuk big tube ya. Dengan ideal. Nah, ini dengan tube-nya itu 3/4 inch. Kemudian pinch arrangement-nya 15/16 itu ada yang di pertama ya. Kita cari 210 itu nggak ada. Adanya 247. Berarti ini ya. Nanti pakai si jumlah tube-nya ada 247 dengan diameter dari si shell-nya adalah 17,25. Oke, sebenarnya hampir mirip ya. Jadi kan yang pertama kita dapat itu 18 inch dengan total tube-nya 241. Kalau pakai yang perhitungan ini kita dapatnya 17,1/4 inch dengan total tube-nya 247. Nanti tapi aku di perhitungan ini mau pakai yang ini ya, yang atas ini. Oke, lanjut ke langkah 9, menghitung laju fluida di tube side. Yang pertama kita harus ngitung tube cross sectional area-nya, di mana V dikali DI kuadrat per 4, nanti hasilnya adalah 0,002 meter square. Kemudian kita ngitung juga area per pas. Nah, di sini tuh, jadi kalau misalnya teman-teman pakai 2, 4, atau 6 pas, itu nanti tinggal dibagi aja. Si jumlah tube-nya dibagi sama jumlah pasnya. Nanti dikali sama ini ya, tube cross sectional area-nya nanti dapat yang aku 0,042 meter square. Selanjutnya nyari volumetric flow rate atau laju alir volumetrik. Di sini si massa dibagi sama densitas. Ini berarti densitasnya fluida gas ya. Dia dapat hasilnya adalah 0,23 meter kubik per second. Selanjutnya yang D adalah menghitung tube side velocity ya. Di sini Q dibagi dengan ini ya, si area per pas tube-nya. So, tube cross sectional area dibagi nanti dibagi pas the tube. Kita dapat 5,55 meter per second. Ini untuk laju alir fluida gas yang ada di tube side ya. Ke-10, kita menghitung tube side coefficient atau HI.
Pertama-tama kita menghitung dulu Reynolds number-nya. RE sama dengan rho dikali velocity dikali dengan diameter inside per mu per viskositas. Nanti tinggal dimasukin yang udah kita dapat di perhitungan. Nanti kita dapat untuk RE-nya adalah 170. Kemudian kita mencari Prandtl number dari CP dikali mu per K. Nanti dapat 22. Selanjutnya menghitung nilai CH berdasarkan grafik 1584. Asumsi bevel cut-nya adalah kita pakai 25%. Nah, di sini adalah grafiknya. Sampai grafik ini ya. Ini. Dimana nanti kita kan ada dapat diplotkan untuk si RE-nya itu didapat 170 di sekitar sini ya. Kemudian bubble cut-nya adalah 25%, itu garis yang ketiga. Nanti kita tarik ke atas, tarik ke samping, dapat sekitar 6,8 untuk CH-nya. Nanti kita masukkan ke ini. NU, Nusselt number, itu sama dengan HI dikali DI per K, sama dengan JH dikali RE dikali Prandtl number pangkat 0,33. Nah, untuk nyari HI yang ini, kita kalikan dan kita bagi jadi JH dikali RE dikali Prandtl number pangkat 0,3 dikali K per DI. Ini sebenarnya ada lagi koefisien mu per mu W pangkat M, pangkat min M. Min M ini ada yang 0,14 atau 0,25 kalau nggak salah ya, 0,45. Tapi nanti hasilnya itu 1. Jadi di sini dihilangkan gitu ya. Kalau teman-teman mau dipakai di sini kali 1 boleh. Nah, untuk HI-nya nanti didapat 5.187 watt per meter square derajat Celcius ya. Kalau dirubah ke BTU per hour itu adalah 913. Ini untuk koefisien di tube side-nya atau HI. Yang ke-11 kita menghitung shell side coefficient atau HO. Tadi kan untuk tile buffalo space-nya ada 25% dari diameter si shell ya. Jadi kita kali 25% dari DS-nya tadi 18 inch. Itu kita rubah ke meter jadi 0,1 meter. Selanjutnya kita menghitung shell side flow area atau AS. Rumusnya adalah PT min DO dikali DS dikali BS per PT. Oke ya. Nah, untuk PT ini adalah pinch triangle pinch yang tadi ya, yang 15/18. Nih 178. Nah, ini triangular pitch yang 15/16. Kita rubah ke meter itu 0,02 meter dikurangi dengan DO itu diameter outside. Diameter outside dari si tube-nya ya. Kemudian dikali DS ini diameter si shell dikali BS atau buffalo space yang ini 0,1 dibagi PT lagi. Nanti dapat untuk flow area di shell-nya itu adalah 0,01 meter square. Lanjut itu nyari equivalent shell diameter atau DE. Nah, ini ada yang untuk square pitch, ada yang untuk triangular pitch. Kita pakai yang triangular, di mana DE sama dengan 4 kali PT per 2 dikali 0,86 PT min 1 per 2 V D kuadrat per 4 dibagi V D per 2. Atau ini 1,094 dibagi D0 dikali PT kuadrat min 0,913 DE kuadrat. Sehingga diperoleh nanti untuk diameter ekuivalennya adalah 0,01 meter. Yang ke C, kita menghitung volumetric flow rate. Kayak tadi ya, ini di bagian shell berarti. Dimana nanti di massa waternya, kan, dibagi sama densitasnya, didapat 0,005 meter kubik per second. Langkah ke D adalah mencari nilai shell side velocity, kecepatan si aliran air pendingin di shell.
di mana VS atau US sama dengan Q per AS itu dapat 0,52 meter per second. Terus cari juga random number RE Rho dikali US dikali DS per mu. Dapat untuk RE-nya adalah 348. Random number-nya sama kayak tadi dapat 1,49. Kemudian dari JF-nya, friction factor ya untuk di shell di tabel 1556 ini sama di bukunya Ludwig juga ya. Jadi sebenarnya untuk perancangan HI ini aku fullnya pakainya di Ludwig. Selain dari Yaws untuk nyari karakteristik si fluidanya juga dibukukan gitu ya. Kemudian kita nyari juga nilai HO-nya. Nanti HO-nya dapat 8.849 watt per meter square derajat Celcius. Dirubah ke BTU jadi 1559 BTU per jam. Yang ke-12, kita menghitung nilai overall heat transfer atau U0. Kal ya kalau di sini. U0 heat transfer overall. Rumusnya ini ya. Jadi U per U0, 1 per U0 itu sama dengan 1 per HI dikali DO per DI ditambah 1 per HIO per HI0 dikali DO per DI ditambah DO dan DO per DI per 2 kali tambah 1 per HO tambah RDI. RDI ini adalah dirty factor, cooling factor ya. Nanti juga ada di buku Ludwig-nya. Jadi nanti aku pakainya 0,015 faktor pengotornya. Sebenarnya faktor pengotor ini teman-teman bisa cari di tabel atau hitung juga gitu ya. Tapi di sini aku pakai yang ada di tabel aja. Kita masukkan nanti nilainya yang HI 5187, yang DO per DI-nya ini, DO per DI yang di cube ya. Kita masukkan nilai HIO. HIO ini adalah dari HI dikali DI per DO. Kemudian kita nyari DO dan DO per DI ini. Hasilnya adalah 0,0048. 2 dikali KW. KW-nya ini ada nanti nilai di buku nanti ada. Kemudian kita masukkan nilai HO-nya tambah RDI. Kita jumlahkan semua ditambah nanti dapat U1 per U0 itu sama dengan 0,002. Kita nyari U0-nya adalah 430. Selanjutnya kita masukkan ke standar ini ya. Menghitung presentasi perbedaan nilai U0 dan U0SS hasil trial atau UD ya yang tadi awal kita pilih yang ini nih. Nah ini, yang di 5 kan kita menentukan nilai UD trial. Kita pilih 70 BTU per hour atau 397 watt per meter square derajat Celcius. Kita bandingkan, kalau misalnya nanti hasil dari yang tengah ini, itu harus 0 lebih dari, si hasil kita itu harus lebih dari 0 dan kurang dari 30%. Berarti nanti hasil dari trial yang kita masukkan tadi itu udah sesuai atau udah sesuai dengan standar yang ada gitu. Jadi nanti teman-teman nggak usah trial lagi. Tapi kalau misalnya nanti hasil hasil U0 yang kita dapat dari perhitungan ini dikurangi dengan U trial dibagi U trial kita tuh lebih dari 30%, maka kita harus trial ulang lagi. Tadi trialnya bisa dari panjang si tube-nya. Misalnya kita pilih ditambah gitu ya 12 feet, 18 feet atau juga dari diameter si tube-nya. Misalnya kita tadi pakai yang 0,75. Kita tambah jadi 1 inch atau 1/4 inch, 1,5 inch gitu. Teman-teman boleh ya. Atau misalnya hasilnya minus gitu ya. Minus 1%. Itu berarti kurang dari 0. Jadi kita harus dikurangi lagi. Awalnya misalnya kita pakai 0,75 inch,
kita kurangi jadi 1/4 inch misalnya untuk diameter tube-nya, kemudian panjangnya kita kurangi jadi 6 feet dan lain sebagainya. Jadi itu bakal ngaruh ke hasil ini kan sebenarnya udah ya yang perhitungan aku udah sesuai nih, dapatnya itu 8,2%. Itu kan berarti lebih dari 0 kurang dari 30%. Jadi nggak usah di trial lagi gitu ya. Sudah masuk ke presentasi desain yang diizinkan. Nah, terakhir, tapi bukan yang terakhir, kita ngitung pressure drop di masing-masing sisi, di sisi shell dan tube. Yang pertama kita ngitung dulu yang di pressure drop untuk tube. Rumusnya adalah delta PT sama dengan NT dikali 8JF dikali L per DI dikali mu pangkat min M per mu W ditambah 2,5 rho VT kuadrat per 2. Nah untuk ini ya tadi kayak untuk nilai mu per mu W pangkat min M ini tuh kita anggap 1 gitu ya. Jadi kita hilangkan di perhitungannya, kita langsung masukkan untuk NT tadi kan 241 ya pakainya. CF-nya ini adalah faktor friction, kita pakai ini di figur 1555. Nanti kita masukkan tadi untuk di tube itu 170 kan untuk RE-nya. Kita tarik ke samping itu dapat 0,05. Kan ini 0,05. 8 kali 0,05 kali NT. L per DI-nya di yang panjang kita 6 feet dibagi DI. Kemudian 2,5 rho. Rho-nya yang rho tube ya, rho si aliran panas. Yang ini. Nah, yang aliran panas ini. Aku pakai ngitungnya standar metrik ya, teman-teman. Dipakai meter gitu. Pakai second, pakai jam. Oke. Dikali VT kuadrat. VT ini adalah laju alir fluida panas yang ada di tube. Jadi 5,55 meter per second kuadrat dibagi 2. Nanti kita jumlahkan, dapat 12.818 Newton per meter square. Kita rubah ke bar itu 0,13 bar atau 1,9 PSI. Oke. Untuk pressure drop di shell, ini delta PS sama dengan 8JF dikali DS per DE dikali L per BS dikali mu per mu W pangkat min M tambah rho dikali US kuadrat. DF-nya sama tadi ya kayak tadi. Kemudian untuk DS-nya itu adalah 18 inch diameter si shell dibagi diameter ekuivalen tadi kita udah hitung. Kemudian L per BS, base ini adalah si bubble space-nya. Ini kita anggap 1, kemudian rho dikali velocity di shell. Ini ya. Velocity di shell ini 0,52 meter per second. Kita kali, kita bagi 2. Kita jumlahkan dapat 571 Newton per meter square. Kita rubah ke bar, itu dikali 0,00001 atau 10.000 ya. Kita bagi 10.000. Dapat 0,01 bar. Kita rubah ke PSI itu dikali ini. Jadi yang tadi 0,001 kita kali 14,5. Nanti dapat hasilnya adalah 0,08 PSI. Nah, untuk persyaratannya, pressure drop yang kita hitung, baik itu di shell maupun di tube, itu tidak boleh lebih dari 0,9 bar atau 13 PSI. Atau di beberapa referensi ada yang bilang tidak boleh lebih dari 10 PSI. Gitu ya. Jadi kan ini untuk perhitungan aku udah masuk ya. Udah masuk dari persyaratan yang diperbolehkan. Untuk di tube-nya adalah 1,9 PSI, pressure drop-nya. Untuk di shell adalah 0,08 PSI. Oke, dan yang terakhir seperti kemarin di perhitungan kompresor kita masukkan ke tabel spesifikasinya. Ditulis ya spesifikasi alatnya apa, cooler, kodenya, fungsinya, tipenya nanti shell and tube heat exchanger, bahan konstruksinya. Untuk bahan konstruksi nanti aku bahas di part selanjutnya ya.
di bahasan-bahasan lain untuk pemilihan bahan. Untuk data desainnya, jadi kan fluida yang masuk si etilennya itu ada 70, keluar dari coolernya 40. Untuk fluidanya pakai air dengan suhu 30, nanti keluarnya jadi 45 derajat, aliran fluidanya kan terparent. Kemudian spesifikasi tube-nya dapat jumlah tube-nya adalah 241 tube dengan panjangnya 6 feet atau 1,83 meter. Kodenya kita pakai 3/4, ID-nya 0,58. Triangular pitch dengan tube pitch-nya adalah 15/16. Pakai 1 tube pas, dapat HI-nya adalah 914 BTU per jam. Kemudian pressure drop di tube-nya adalah 1,86 PSI. Kemudian di shell side-nya itu isinya adalah fluida dingin atau water dengan ID shell kita dapat 18 inch. Bubble space-nya 25%, yaitu 4,5 inch. Heat transfer-nya koefisien 1559 BTU per jam, dan delta PS pressure drop di shell side-nya adalah 0,68 PSI. Oke, terima kasih banyak. Ya cukup sekian pembahasan kita untuk perancangan cooler tipe shell and tube heat exchanger. Untuk dapat data yang lebih valid, teman-teman bisa menggunakan aplikasi kayak HiSys. Nanti di situ ada rating ya untuk alat heat exchanger, atau di software-software lain gitu yang teman-teman biasa gunakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau bisa ke akun Instagram aku, Alpi Nurjani ya. Teman-teman bisa cari. Sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam semangat pembelajar. Bye.